Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bermuajah kembali pada kesempatan yang membahagiakan ini, dan hari ini kita akan kembali menimba ilmu, sharing tentang bagaimana kita sebagai seorang manusia yang ingin menggenggam dunia. Ya, jadi kalau bisa dalam hidup ini ya kita yang mengendalikan dunia, bukan kita dikendalikan oleh dunia. Kita awali dengan tahmid dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa qala aidan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal mim mudzakir. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW menyampaikan satu rahasia bagi kita yang ingin menjadi para penggenggam dunia. Jadi ini rahasia ya. Jadi Rasulullah SAW pada sebuah kesempatan bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ayyukum yuhibbu ayyagdu kulla yaumin ila buthana au ila al-aqiqi fayatiya minhu binafqataini kaumawaini jahrawaini fi ghairi ismin wala qat'in rahim, fala'an yaghduwa ahadukum ilal masjidi fayata'allamu aw yaqra'u ayataini min kitabillahi khairul lahu min naqataini wa salasun khairul lahu min salasin wa arba'un khairul lahu min arba'in wa min a'dadi hinna minal ibil. Rawahul Hakim wa Abu Daud, hadis sahih. Nah, ini rahasia nih ya, catat baik-baik ya. Kalau mau diamalkan, wah mantap nih. Jadi ini amalan ini akan membuat kita menjadi para penggenggam dunia. Bayangin aja apa saja isinya, mari kita terjemahkan. Siapa di antara kalian yang senang berangkat pagi-pagi setiap hari ke Budhan atau ke Aqiq, itu nama kalau zaman Rasul dulu pusat jual beli hewan unta berkualitas tinggi. Kalau kita sekarang ya mungkin pasar mobil mewah gitu ya. Meskipun unta juga tetap mahal sampai hari ini. Kemudian pulang membawa 2 ekor unta ya, jadi pulangnya membawa 2 ekor unta. Ini kita datang ke pasar hewan, ke tempat kendaraan mewah gitu ya. Kemudian kita bawa pulang 2 ya. Unta merah pada saat itu menjadi primadona ya. Nah, dia pulang membawa 2 ekor unta yang besar dan sangat menarik, tanpa dosa, tanpa memutus silaturahim. Artinya memperolehnya dengan cara yang halal thayyiban mubarakan. Halal, baik, berkah gitu ya. Sungguh salah seorang dari kalian pagi-pagi berangkat ke masjid, maksudnya subuh ya, fajar, kemudian mempelajari atau membaca 2 ayat dari Al-Quran, maka itu lebih baik dari 2 unta. Jadi ibarahnya atau pelajarannya adalah 2 ayat itu lebih baik dari 2 unta yang besar dan menarik gitu ya. Kalau kita sekarang dengan unta mungkin di Indonesia ya kurang begitu tersosialisasi gitu ya. Nah, ini mungkin ya 2 ke pasar, kemudian pasar mobil misalnya kita pulang dengan 2 mobil yang
mewah gitu ya, yang bagus gitu ya. Nah, kalau kita bacanya 3 ayat, maka lebih baik dari 3 ekor unta. Kalau 4 ayat, maka lebih baik dari 4 ayat, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim, riwayat Ahmad dan Abu Daud ya. Tadi juga hadis riwayat Hakim. Ini menjadi perhatian kita ya. Jadi kalau kita pengen jadi penggenggam dunia, apa yang harus dilakukan? Pertama, pagi-pagi ya, jangan habis subuh jangan tidur lagi. Ya, yang harus kita lakukan adalah mempelajari Al-Qur'an. Tadi ta'allama, mempelajari ya, bukan hanya membacanya pun ya sudah mendapatkan keutamaan, tetapi alangkah lebih baiknya kita mempelajari 1-2 ayat, kita resapi pagi-pagi. Hadis di atas, hadis ini ya tadi adalah sebuah rahasia yang menjadi tambahan stimulan kepada orang-orang yang beriman untuk membaca atau mengkaji Al-Quran pada waktu yang terpilih, yaitu pada waktu pagi setelah subuh. Jika pada waktu pagi, pada umumnya manusia itu bersiap-siap untuk mencari harta yang pada zaman dahulu dalam bentuk unta, maka dengan mempelajari Al-Quran, Rasulullah SAW menjanjikan sesuatu yang lebih baik dari unta, yang lebih baik dari harta pada umumnya yang dicari oleh manusia pada waktu pagi ya. Dalam hadis lain disampaikan ya, kita bangun tidur itu risaunya kepada Allah gitu ya, bukan risau kepada dunia. Nah, ini adalah tadi amaliyah ini menggambarkan gitu ya, kehidupan yang berkah. Jadi mengawali hari-hari dengan Al-Quran adalah kehidupan yang berkah ya. Awal harinya dibuka dengan zikir kepada Allah, bahkan dengan zikir yang paling utama yaitu membaca dan mengkaji Al-Quran. Mengalahkan orang yang sejak pagi sudah bersemangat mencari harta yang bisa diperoleh atau tidak. Namun bukan berarti dilarang mencari harta di waktu pagi. Hal yang penting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan harta di tangan kita dan bukan kita yang mengendalikan harta. Artinya tadi ya, prioritas ya. Tapi sekarang kita bisa yang aktivitas pagi tidak bisa ditinggalkan, misalnya karena harus mempersiapkan dagangan di sawah dan seterusnya ya, paling tidak sholat subuh tetap berjamaah, kemudian setelah itu sambil menyiapkan dagangannya pagi gitu ya. Apalagi yang berangkat yang untuk yang jualan sayur, jualan yang di pasar sejak dini hari ya, itu jangan tinggalkan sholatnya, sholat pagi ya, itu jangan ditinggalkan. Subuh kemudian sempatkan ya mengkaji 1-2 ayat. Nah, ini Masya Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kita bisa amalkan, kemudian istiqomah. Kemudian, nah ini adalah salah satu bagian. Kenapa mudah-mudahan dengan itu, kemudian kalau kita mengawali pagi hari dengan membaca atau mengkaji Al-Quran, insya Allah tuh seharian tuh urusan kita didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah mendahulukan mendengar kalamullah sebelum mendengar yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.